Kalau bisa saya sudah lah pulang saya ke Kampung Harapan, masuk di kampus gagasan. Kata orang Bugis kalau mau lo mundur di kota macam mau pasti kota-kota. Kita ada 5 perguruan tinggi dari IN menuju UI. Kalau saya jadi menteri, tentu kami akan kolaborasi dengan negara-negara luar yang pendidikannya maju sehingga Indonesia itu maju pendidikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Pada kesempatan kali ini, Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Yayan Bone telah menghadirkan program kerja yang dinaungi oleh Komunikasi dan Informasi, yaitu Oasis Obrolan Santai Mahasiswa. Senang sekali pada hari ini, saya Reski, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Yayan Bone, selaku host pada kesempatan kali ini bersama dengan tamu terhormat kita, Pak Profesor Dr. Haji Syahabuddin MAG, selaku Rektor Yayan Bone. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Mbak Isi. Alhamdulillah. Baik sekali. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, dan semoga sahabat mahasiswa juga sehat semua. Langsung saja Pak, begini. Tentunya semua mahasiswa penasaran mengenai profil ataupun biografi Bapak, terutama mahasiswa baru. Nah, untuk itu saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, kalau profil sih biasa-biasa ya. Nggak pernah luar biasa. Nama saya cukup pendek karena orang juga pendek. Saya Syahabuddin, dibubuhi beberapa titel kalau ada perlu titel karena sekolah katanya. Tapi saya selama ini tidak pernah mau ada titel. Tapi kalau mau bilang ya saya Profesor Dr. Haji Syahabuddin MAG. Itu saya lahir dalam satu kampung, salah satu desa di Kecamatan Wampone namanya Desa Lateko. Ya saya mulai SD di sana. Udah SMP Lamurukung yang ada di Telus Jatine. Lalu saya masuk di SMA 1 di sini tahun 84 sampai 87. Kemudian saya masuk di IAIN Bone sini tahun 1988, selesai 1992. Setelah itu saya transit untuk pendidikan kader ulama di Makassar selama 2 tahun. Dalam mengenyam pendidikan kader ulama, saya mengadu nasib untuk jadi dosen. Waktu itu tahun 94, 95, saya lulus menjadi dosen, walaupun skopnya pada waktu itu hanya 13 orang. Tapi saya sempat terjaring menjadi dosen IAIN Alauddin di Palu pada waktu itu, tahun 95. Setelah itu saya lanjut S2 di IAIN Wali Songo Semarang. Saya selesai 16 bulan. Mahasiswa tercepat pada waktu itu. Lalu saya ke S3 UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. S2 tadi saya dapat beasiswa ya di Wali Songo Semarang. Di UIN Sunan Kalijogo juga saya dapat beasiswa dengan kompetitif. Setiap semester kita mempertahankan nilai untuk mempertahankan beasiswa. Saya selesai di situ 2016 saya selesai S3, setahun kemudian saya menjadi guru besar. Jadi selalu tercepat karena memang kita harus cepat-cepatkan gitu. Kecuali kawinnya lambat ya. Kawin di usia 34. Itu kemudian kembali mengabdi di Hombes di IAIN Palu pada waktu itu. Kita selesai tahun 2016. Saya diamanati menjadi Wakil Ketua 4 bidang kerjasama waktu itu. Ada Wakil Ketua 4 di sana. Kira-kira 11 bulan oleh Abu Rizal Bakri waktu itu, dia sebagai Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menko Kesra, yang mungkin melihat tulisan-tulisan saya yang penuh dengan data-data konflik sosial pada waktu itu poso. Pak Abu Rizal Bakri itu menarik saya ke Jakarta tahun 2007. 5 tahun saya situ eselon 3 di
Menko Kesra namanya, di Jalan Medan Merdeka Barat. 5 tahun. Data menteri lain, menteri sosial namanya Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Melihat juga mungkin karena saya dilihat sering bicara, ada kemasukakalan, saya dipindahkan di menteri sosial. Naik sedikit kelasnya menjadi eselon 2, direktur komplit sosial namanya. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. Lalu kemudian setelah di situ 5 tahun menjadi direktur komplit sosial. Saya kembali ke Kepalu menjadi direktur pasca sarjana 5 bulan. Saya ikut lagi bertanding untuk masuk eselon 1 di Kemensos. Dari staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial. 1 tahun di situ saya menjadi kepala badan eselon 1A juga. Begitu seterusnya sampai kemarin saya ingin pulang kampung. Karena hidup di kota itu, kata orang Bugis, kalau mau mundur di kota macam mau pasti kota-kota. Penuh dengan manuver, penuh dengan pelimplang, penuh dengan bukan kebohongan, syubhat ya. Dan sekali lagi, kalau kita mundur di kota macam mau pasti kota-kota. Nah ini yang saya tidak bisa lakukan. Tapi saya bisa melakukan karena semua kompetitif yang pernah saya lakukan tidak pernah gagal, selalu berhasil. Sebenarnya saya mau pulang kampung ini karena setiap Sabtu itu saya pulang kampung, Pak Isi. Saya pulang kampung karena saya cinta kampung. Kalau orang pulang lebaran ke kampungnya itu mau pulang kampung halaman, saya tuh bilang saya mau pulang kampung harapan. Karena kalau saya sudah masuk di wilayah Bone, kampung kita itu, semua makanan itu enak semua. Perasaan itu sejahtera semua. Muncul namanya hormon endorfin, hormon yang kesenangan-kesenangan. Dan saya kira asam urat saya tadinya tinggi di Jakarta, masuk di kota Bone itu menjadi rendah. Kolesterol juga begitu. Artinya kemudian di kampung kita itu nyaman. Olehnya itu saya sebut kalau kembali ke Bone itu kembali ke kampung harapan. Lalu kemudian tidak berhenti sampai di situ. Apa bedanya IAIN Palu dengan IAIN Bone? Yang penting kita bisa mengabdi, bisa mengajar. Nah, berubah mindsetku itu. Kalau bisa saya sudah pulang saya ke kampung harapan, masuk di kampus gagasan. Karena kampus ini adalah saya alumni di sini. Saya doktor pertama. Menurut catatan dalam administrasi di IAIN Bone itu, saya adalah doktor pertama. Kalau Pak Hadisnya itu saya duluan, Pak Syafruddin Latif saya duluan, Prof. Nusron saya duluan doktor, Prof. Amir. Nah lalu kemudian yang kedua, yang menjadi guru besar pertama, saya juga katanya. Jadi saya tuh mendahului semua pendahulu-pendahulu kita. Prof. Hadisnya saya duluan Prof. Saya yang ngurus guru besarnya malah. Jadi saya doktor pertama di sini, saya juga guru besar pertama. Kalau begitu Tuhan punya takdir, kalau tidak berubah. Saya ingin menjadi rektor di IAIN Bone. Tapi itu cita-cita setengah hati istilahnya. Yang penting saya ingin pulang ke kampung menjadi guru besar biasa di sini. Tetapi tidak tahu ada kesalahan administrasi. Permohonan pindah saya di sini terkatung-katung. Biasalah sama siswa kalau masuk suratnya itu kadang-kadang tidak tahu kemana arahnya. Tidak ada jawaban sama sekali. Kalau begini lewat persuratan untuk mendapatkan lulus mutu pindah Bone tidak ada dijawab oleh, tidak ada jawaban, belum ada ketentuan. Baiklah saya ikut saja mencalonkan rektor. Siapa tahu lewat seleksi rektor ini saya bisa pulang kampung. Sebelum itu saya dialog dengan Allah, bicara langsung kepada Allah. Ya Allah, apa benar kalau ada rezekiku menjadi guru besar di Bone beberapa tahunnya akan datang, segerakan ya Allah. Tapi saya tidak memaksa Allah. Tapi namun sebelumnya saya punya orang tua di kampung, di dalam kuburnya saya dialog langsung. Wahai mama yang ada di sisi Allah, apa engkau tidak reda kalau saya pulang kampung? Itu seakan-akan dia dialog langsung, saya sesak napas. Kalau engkau wahai mama ridho, ini mama aku sudah meninggal ini, tapi saya dialog di kuburnya. Apa iya? Kalau saya pulang kampung, selalu mendoakan di kuburnya ini,
wahai mama, sekarang dia bilang, ya pulanglah ke kampung. Ya Allah, mamaku sudah ridho, tentu engkau setelah ridho. Saya dengan itu, saya optimis bahwa saya akan pindah ke kampus gagasan sini. Itu seperti itu ceritanya, tapi singkat. Sebenarnya saya sih tidak ada mau menjadi rektor, enggak. Jabatan apa yang saya mau cari? Di Jakarta saya pernah 5 tahun eselon 3, 5 tahun eselon 2, 4 tahun setengah eselon 1. Apa saya mau cari? Masa saya mau pulang kampung mencari lagi jabatan-jabatan? Ada niat ikhlas saya kebun ini kelak menjadi ampauhum linnas. Saya berkebun, saya punya kebun 77 hektar. Di sini ada 4 item. Jati 1000 yang ada di sana, pohon pinang 1000 yang ada di sana, ada sawit, ada pala. Itu tanaman dolar semua. 2016 saya minta pensiun untuk jadi pegawai negeri sipil, tapi pihak keluarga aku tidak membolehkan. Jangan, mengajarlah begitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya ini sudah senang pulang di Kampung Harapan dan masuk di kampus gagasan. Jadi mahasiswa itu tolong didukung saya menjadi guru besar di sini. Persoalan rektor itu amanah saja, tertentu saja, temporal saja. Besok kalau Tuhan sudah mengambil jabatan ini, selesai. Tutil mulka man tasya, wa tanzul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, begitu. Jadi kalau Allah sudah mau mengambil amanah yang diamanahkan pada kita, tidak ada masalah. Tapi kalau Tuhan mengangkat orang yang dikehendaki, ya tidak ada masalah. Jadi saya itu penuh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Sang Khalik. Jadi sekali lagi saya ya menjadi rektor di sini sebenarnya takdir yang sesegera namanya. Takdir seleksi alam kalau saya sebut. Karena inginnya jadi guru besar saja di sini, menggenapkan saja 4 guru besar di sini. Kelak syaratnya untuk menjadi UIN perguruan tinggi itu harus minimal guru besar. Kemarin hanya 3, saya menggenapkan jadi 4. Tapi saya tersangkut di administrasi, tidak jadi pindah secara secara lolos butuh. Tetapi Tuhan menghendaki lain lewat seleksi rektor, karena rektor ini seleksinya nasional, siapapun yang masuk di sini. Di antara 4 pelamar, tadinya 7, ada dari Ambon ya, 7 pelamar, jadinya terakhir 4. Satu-satunya itu adalah saya yang dari luar, dosen dari luar. Tapi saya alumni sini, saya merasa memiliki. Jangan lupa bahwa Yayan Bone ini adalah Yayan nasional. Nasional punya, bukan Bone yang punya saja, tapi nasional punya. Saya kira seperti itu singkatnya. Saya kira kalau mau panjang-panjang banyak sekali panjang, karena banyak hal sebenarnya, tapi tidak urgent ya. Lalu kemudian ya visi misi saya menjadi rektor itu sederhana saja, menjadikan perguruan tinggi Islam negeri ini yang berwawasan lokal dan berwawasan nasional dan penuh keagamaan. Jadi dari lokal, nasional, penuh keagamaan. Jadi artinya dimiliki semua. Ada wawasan lokalnya, pemolo ada, pikir tahu, pakat tahu. Kemudian yang kedua nasional yang mengikuti program kurikulum nasional. Kemudian wawasan nasional keagamaan, penuh wawasan kebangsaan nasionalisme. Karena kita di negara Pancasila yang harus punya wawasan kebangsaan dan wawasan nasional. Tetapi kita sebagai perguruan tinggi Islam ya, kita tidak lepas semuanya itu adalah bermuara pada Islam, agama Islam. Saya kira itu. Jadi kemudian ya tagline-nya saya itu beda dengan yang lain, atau yang lain saya beda begitu. Kalau calon yang lain A, saya Z. Tagline-nya saya itu Yayan Bone Hadis. Institut Agama Islam Bone itu hanya itu humanis, A-nya itu adaptif, D-nya itu dedukatif, I-nya itu inovatif, dan S-nya selebritif. Jadi itu, kalau itu dimiliki insya Allah sebelum 4 tahun masa jabatan saya kira kalau kita akselerasi, dosen dan mahasiswa itu
kolaborasi dan sinergitas, kita akan mencapainya itu. Ya, saya juga ingin, ada niat saya murni bagaimana institusi ini berubah bentuk, namanya ingin berubah dari IAIN menjadi UIN. Karena nenekku dulu ada adik kemenakan selalu sakit. Kalau anak-anak kecil tuh selalu sakit, coba ganti nama. Biasa tuh sehat terus. Ya, namanya Sofyan diganti menjadi Becek Tang atau Ambok Tang. Karena kalau lokal Bone kan begitu, tang tang tang. Nah, artinya tidak meninggal begitu, tapi selalu ada, atau Ambok Upe, Indo Upe. Ya, kita ingin ke depan ada 5 perguruan tinggi ini. Salah satunya kita dari Bone, sudah kongko-kongko diridhoi oleh pimpinan di Jakarta. Kita ada 5 perguruan tinggi dari IAIN menuju UI. Iya, kalau di timur ini hanya Bone ya. Mungkin tidak tahu ada apa, teman-teman Jawa itu langsung tunjuk kita. Tetapi mahasiswa harus membantu kita. Dema ya ini ya. Dewan mahasiswa itu harus membantu kita. Satu saya persyaratannya susah, yaitu kurangnya program studi yang terakreditasi A. Ini baru 1A, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam yang ada di Tarbiyah. Nah, kalau cukup 2, insya Allah kita sehat-sehat. Apa yang susah dunia ini, tidak ada yang susah. Kita beralih bentuk, enak dengar kalau Universitas Islam Negeri ketimbang Institut Agama Islam Negeri. Berapa? Naik lagi 1 kelas. Nah, itu cita-cita murni kita. Rektor mengajak mahasiswa, terutama Dewan Mahasiswa, coba kita melihat kampus ini sebagai tempat wahana beribadah kepada Allah. Saya kalau masuk kampus, saya hormat kepada gedung. Wahai gedung, tempatku kamu beribadah kepada Tuhanku. Wahai Tuhanku, gedung ini menjadi tempatku beribadah kepadamu. Ini kursi saya selalu sujud. Saya selalu hormati kalau pulang. Wahai kursi, engkau membantu saya beribadah kepada Tuhan. Begitu, kadang-kadang anak lihat saya dari luar, oh kursi dihormati Pak. Enggak, saya hanya berterima kasih pada kursi, membantu untuk beribadah pada Tuhanku. Begitu. Itu singkat-singkatnya ya. Mudah-mudahan itu semua yang saya ucapkan itu minimal 30% bisa terrealisasi, bisa terlaksana, tersosialisasi dengan baik. Karena kita ini banyak rencana, masih banyak rencana ya. Tolong mahasiswa, Dewan Mahasiswa, mewakili mahasiswa seluruhnya, tolonglah visi misi rektor itu didorong, kita dorong sama-sama. Karena IAIN Bone ini adalah salah satunya perguruan tinggi negeri Islam lagi. Tidak ada perguruan tinggi negeri yang ada di Bone, tidak ada. Kita Islam lagi. Jadi kita memang adalah perguruan tinggi pintu moral. Kalau ini jelek, pasti orangnya lain. IAIN saja jelek, apalagi kita. Ya, sekali lagi, IAIN itu adalah pintu ilmu moral. Ya, ya. Kelihatannya IAIN Bone ini insya Allah akan jaya ke depan. Ya, dengan dukungan dan mahasiswa garda terdepan. Saya sudah bilang kemarin waktu pelantikan semua SMDK SEMA dan DEMA waktu itu, bahwa mahasiswa itu adalah paku kampus. Kalau bumi itu pakunya gunung, yang menguatkan posisi bumi itu adalah gunung. Jadi mahasiswa itu bagaikan gunung menjadi paku. Kalau mahasiswa itu rapuh, ya tentu kampus kita ini rapuh. Iya, karena idealismenya mahasiswa itu bagus. Ya. Dan kita terus terang, IAIN Bone ini adalah sarana sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya kita ini yang saya sempat sampaikan sekelumit dan selekta. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami lah visi misi rektor, kemudian mahasiswa bisa menjadi pendukung besar dan garda terdepan. Saya kira itu, terima kasih. Baik, itulah tadi sedikit pertanyaan lagi Pak mengenai kan menghitung beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan PBAK. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan PBAK pada tahun ini? Ya, saya melihat ini sebenarnya saya ingin memberikan apresiasi bahwa rencana PBAK tahun ini
yang dilaksanakan beberapa hari ke depan dan panitia sudah terbentuk. Ada sinergi yang baik antara mahasiswa, antara panitia dari dosen dan panitia dari mahasiswa. Terjadi dialog yang positif. Artinya kemudian masing-masing ingin memenangkan PBAK ini menjadi bagus outputnya nanti. Nah, olehnya itu saya menyampaikan, saya tidak membedakan, saya sebagai rektor tidak membedakan panitia dari dosen dan panitia dari mahasiswa. Artinya kemudian itulah panitia nanti. Ya, jadi saya melihat dan merespon bahwa saya optimis bahwa PBAK ini akan sukses. Iya, akan sukses. Walaupun dana keterbatasan dana, tapi saya lihat ada semangat, ada kepedean, ada optimisme untuk mensukseskan daripada PBAK ini. Satu hal yang saya lihat itu kemarin, mahasiswa sudah berbondong-bondong semangat. Nah, kemudian panitia baik dari mahasiswa maupun dosen tidak terpengaruh dengan perguruan tinggi yang ada dan ingin menggagalkan PBAK-nya di kampus-kampus lain yang tidak boleh kita sebutlah namanya, nanti jadi gibah. Nah, olehnya itu mudah-mudahan jangan terprovokasi dengan adanya kampus yang tidak atau menggagalkan dirinya adanya atau menghilangkan PBAK itu. Saya optimis, insya Allah. Apalagi Dandim, Kapolres, pemerintah daerah itu mendukung mahasiswa apa. Terserah tadi Pak Dandim itu menyampaikan ke saya siap menjadi tim pengawas. Ya, supaya sukses si PBAK dia sebuah ospek. Iya. Karena saya siap, kami siap menjadi tim pengawas. Dan kami siap menjadi narasumber. Olehnya itu, sekali lagi, sudah ada tanda-tanda harapan sukses PBAK ini. Saya kira itu sukses, insya Allah. The last question, Pak, pertanyaan dari saya. Ya. Apabila di kemudian hari Bapak ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, nah, hal apa yang akan Bapak lakukan untuk pendidikan di Indonesia? Terobosan baru apa yang akan Bapak berikan untuk pendidikan agar pendidikan di Indonesia ini bisa maju? Ya, sebenarnya itu takdir seleksi alam kalau misalnya ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan. Kita sebenarnya tidak bisa bermimpi, tapi dunia ini penuh pilihan. Kalau kita biasa hidup di kecil, kadang-kadang Tuhan memberikan yang besar. Dan kadang-kadang saya bilang begini, sebelum saya ke sana ya, Tuhan itu mengujiku dan Tuhan mengujiku. Saya dulu hanya bercita-cita ingin menjadi guru SD dan saya ingin masuk di SPG. Itu Tuhan mengujiku karena saya sejak kecil itu diberikan takdir yang tidak pernah diduga. Saya masih kecil sudah yatim piatu. Saya umur 1 tahun lebih, mama saya kembali ke hadirat Allah. Kelas 1 SMP, ayahku kembali ke hadirat Allah. Jadi secara sunnatullah, saya tidak bisa sekolah. Saya bercita-cita masuk SPG, supaya singkat dan saya menjadi guru. Tapi secara inayatullah, jadi kadang-kadang sunnatullah dilawan atau dikalahkan oleh inayatullah. Inayatullah muncul, ternyata saya bisa kuliah di IAIN di sini. Nah, setelah di IAIN ini cukup kalau saya jadi imam kampung, menjadi kepala desa, tapi Tuhan mujiku, saya mendaftar di dosen, lulus. Jadi itulah sebabnya, dan setiap saya masuk di sini S1 beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Ini yang saya sebut bahwa Tuhan mengujiku dengan keterbatasan orang cepat kembali ke rahmat Allah, tetapi Tuhan mengujiku. Semua doa-doa saya tuh dikabulkan. Nah, kalau mbaknya tadi bilang bahwa kalau ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan, kita kan ini wakil Tuhan. Kita setelah Tuhan tidak ada, seandainya Tuhan tidak ada, kita ini yang mengatur bumi. Kalau Menteri Pendidikan saja itu masih kecil, tapi kalau dikasih itu adalah amanah, kita bisa melakukan. Gampang pekerjaan menteri ketimbang rektor ya. Gampang itu menteri. Di depan menteri itu hanya 2 kegiatan. Di sini non dipa, di sini dipa. Di sini tidak ada uangnya, di sini ada uangnya. Menghadapi manusia itu 2 saja. Memahami tupoksi pendidikan dan manajerial, bagaimana cara memanage sehingga pendidikan di Indonesia maju. Kalau saya jadi menteri, tentu
tentu negara yang makmur pendidikannya, kami akan kolaborasi dengan negara-negara luar yang pendidikannya maju sehingga Indonesia itu maju pendidikannya. Jadi kalau kita menteri saja hanya bergelut dalam negeri untuk menggerakkan bagaimana akselerasi optimalisasi daripada sumber daya manusia Indonesia, tidak maju-maju. Coba ambil orang dari Australia, orang Barat, bagaimana cara manajerial pendidikannya, ambil dari Timur Tengah, ambil dari mana-mana. Itu, jadi memang hidup ini tidak bisa jalan tanpa bantuan dari tetangga. Jadi persoalan menteri itu gampang. Asal mau saja menghormati dan meyakini bahwa tetangga itu adalah membantu kita. Gampang. Kalau yang ditakdirkan jadi menteri, kita siap menerimanya. Dan dema-dema semua ini menjadi staf ahlinya menteri nanti. Nah, gitu. Baiklah, itulah tadi obrolan kami dengan Pak Profesor Dr. Haji Syahabuddin MAG, Rektor Yayan Bone. Jawabannya yang diberikan sangat luar biasa. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan kepada kami. Sama-sama. Ya. Untuk sahabat-sahabat mahasiswa, silakan follow akun Instagram kami Dema Yayan Bone, dan jangan lupa tetap stay tune di akun YouTube kami yaitu Dema Yayan Bone. Saya tutup Oasis pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.